Bahak itu harus memiliki kitab Al-Bahak. Nah ini loh, pengumuman untuk Gus Bahak nanti bisa melihat di haizin.com yang kami sertakan di link deskripsi di bawah video kami. Tarikh Al-Bahak Gus Bahauddin Nur Salim harus wajib memiliki tarikh ini. Seperti nama panjenengan, Bahauddin itu kebanggaan agama. Agama Islam ini akan bangga memiliki ulama yang seperti Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak dulu videonya. Tadi sudah nggih. Pak Solihin Maulana, assalamualaikum Kiai. Saya sering lihat di YouTube Gus Bahak itu masih cium tangan Habib yang lebih miris lagi. Habibnya Habib muda. Mohon pencerahannya Kiai. Semoga Kiai sehat, banyak rezekinya. Amin. Matur suwun Pak Solihin Maulana. Gus Bahak itu harus memiliki kitab Al-Bahak. Nah ini loh, pengumuman untuk Gus Bahak nanti bisa melihat di haizin.com yang kami sertakan di link deskripsi di bawah video kami. Tarikh Al-Bahak Gus Bahauddin Nur Salim harus wajib memiliki tarikh ini. Seperti nama panjenengan, Bahauddin itu kebanggaan agama. Agama Islam ini akan bangga memiliki ulama yang seperti Anda. Gus Bahak harus memiliki kitab Al-Bahak. Nah, harusnya beliau ya menjaga marwahnya. Ya mungkin beliau menerapkan hukum adab berdasarkan tasawuf. Adab itu di atas ilmu, yang akhirnya beliau menghormati seperti itu. Tapi menurut saya ya saling menghormati. Sebab apa? Kalau berlebihan menghormati habaib, apalagi habib-habib muda yang tidak alim ya, nanti akan bandul ndas, akan malah tambah kesombongannya, tidak waras. Begitu Pak Solihin Maulana. Jadi mungkin begitu tawaduknya Gus Bahak terhadap semua orang kemungkinan. Tapi alhamdulillah Gus Bahak itu nggak mau joget-jogetan kok. Dan beliau termasuk waspada. Semoga saja ada harapan. Sayangnya Gus Bahak masih belum terbuka untuk mengakses kitab-kitab yang kami miliki, yang tidak ada selama ini dimiliki oleh para ulama dan kiai yang ada di Indonesia ini. Oleh sebab itu ayo jangan malu lah, ayo saling berbagi. Pak C, zikir saman itu sanatnya dari mana Pak Kiai? Kok lain apa ajaran kaum sufi sama sepertinya dilakukan di Mangunsari? Mangunsari Tulungagung nggih, Pak C nggih. Nggih. Nah, zikir saman itu bagian daripada sufi ya, sama seperti kalau di Nahdlatul Ulama itu kan ada Al-Banjari itu. Al-Banjari yang kan macam-macam, ada yang begini. Plak. Ya Nabi. Ya, sama seperti ini kan termasuk pergulatan jiwa menuju kesucian jiwa. Termasuk paham tasawuf lah, bagian daripada paham tasawuf. Dibalut dengan kesenian supaya menarik banyak umat manusia. Dakwah dengan cara itu yang akhirnya kadang-kadang dilambari dengan ilmu-ilmu kadigdayan, termasuk tarekat Arifah itu ada yang kejadukan juga, macam-macam, termasuk Qadiriyah. Qadiriyah itu juga ada ilmu tenaga dalam, asma bintang songo namanya, ada jurus-jurusnya juga, itu untuk daya tarik, karena memang dulu para mursyid tarekat itu juga tidak hanya polosan syariat saja, tapi ya hakikat tarekatnya menuju ke ma'rifatnya juga. Jadi zikir saman itu sanatnya dari mana? Dari pertama kali masuk ke Aceh ya, tari saman, akhirnya dilambari dengan zikir-zikir Islam, akhirnya masuk ke Kalimantan Selatan, jadi Al-Banjari, masuk ke Jawa, ya, akhirnya jadi sejenis tari-tari. Sekarang mungkin diaplikasikan dalam tari muter gitu loh. Tari yang muter itu nggak bingung-bingung itu loh, dari Turki itu loh, tari muter itu. Tari muter keliling itu sama seperti itu, sama seperti perputaran bumi. Pak Hari Agus, assalamualaikum kayak dari ngasih sami-sami. Kang Brot, assalamualaikum. Jakarta Barat Hadri Ainur. Di daerah semakin banyak akar rumput melakukan penolakan secara masif. Sudah nggak berlaku lagi kualat lagi ala Fakihil Muqaddam. Pulau Jawa cerdas, matur suwun nggih, matur suwun Kang Brot dari Jakarta Barat. Terima kasih. Jakarta Barat berbatasan dengan Tangerang, Banten nggih. Alhamdulillah saya dapat laporan dari guru saya yang ada di daerah ya Banten nggih. Itu Cipondoh. Itu sudah banyak ibu-ibu muslimat yang biasa
membaca rotib Al-Haddad itu sudah tidak lagi. Alhamdulillah kabar yang sangat baik, bukan karena saya, bukan karena guru saya, bukan karena hidayah Allah Ta'ala, melalui usaha-usaha kita bersama, bahwa tinggalkanlah rotib-rotib Al-Haddad itu, baik wirdul latif juga tinggalkan, baca Quran saja. Ya rawatib tahlil saja, nggak apa-apa. Kalau memang mau melakukan doa-doa, ya pokoknya berzanjinan, dibaan, sorofil anam, azaban, nanduman saja. Nggih, Kang Brot, Om Jinku sudah. Baca salawat. Apa benar Tengku Mudakori berbelok dukung Pak Alawi? Kalau menurut saya saya belum berani menyimpulkan Pak baca salawat, karena beliau itu memiliki jurus ngawuriyah. Ya, ini ya nanti bolak-balik pikirannya itu berubah-ubah. Pikirannya berubah-ubah. Saya ya ketemu beliau langsung muwajahah. Jadi ya biarkan sajalah, biarkan sajalah. Intinya saya nasihati Kang Mas Tengku Mudakori, ya kita berjuang ini tidak ingin keuntungan atau nama besar. Toh kalau nanti dibutuhkan ayo sama-sama gitu. Misalkan saya kok gak dilibatkan, aku yang turut melakukan perjuangan, saya kok gak diuangkan. Enggak, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Ini nanti akan mencederai niat tulus ikhlas kita. Nanti tidak akan menghasilkan hasil perjuangan yang bermakna. Nggih, harus ikhlas. Nggih. Tidak seperti dulu waktu perang melawan Belanda, ingin saya menjadi tentara dan dapat gaji. Ya enggak seperti itu. Nggih. Baca selawat. Pak Bahari, assalamualaikum Pak Yanuruja. Waalaikumsalam. Derek ngaos, semoga bermanfaat agam seluruh umat Islam senusan. Amin. Matur suwun Pak Tuhari. Salala, majulah Kiai Nuswantoro nekane harga mati nggih. Amin. Cacankan ditunggu nggih siap. Faradan Farihin. Assalamualaikum sugeng dalu Pak Yai. Nggih sugeng dalu. Mugi Pak Yai sak keluarga kaparingan sehat walafiat. Derek ngaos mugi dados manfaat. Amin. Matur suwun. Salala. Terus berikutnya. Ini tulisan dengan banyak, harus saya baca semua ini. Saya baca semua. Nggih, Pak Faradan Farihin. Sudah. Farihin berarti terus berikutnya Pak Rian Andika. Assalamualaikum ya waalaikumsalam. Mudah-mudahan di setiap masjid ditempel pemberitahuan atau himbauan berkenaan dengan bahaya ajaran khurafat Ba'alawi dan pembelokan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nggih, harusnya begitu nggih, Pak Rian Andika. Ada juga santri-santri Nahdlatul Ulama lulusan pesantren yang ada itu bela Al-Faqihil Muqaddam. Katanya jelas ini ada manuskrip Al-Masra'ur Rawi, ada manuskrip Al-Jauharus Syafaf yang kami tampilkan itu ya. Masih dibela-bela, itu enggak begitu ya. Ini sama dengan Abu Bakar Al-Adni. Pembelaan itu sudah terlanjur telat, Kang. Telat. Coba baca kitab karya dari Ibnu Hajar Al-Haytami yang menerangkan bahwa siapapun dia jika mengatakan anallah itu berbahaya bagi dirinya sendiri dan bagi umat Islam lainnya. Enggak ada. Ya, walaupun dalam kondisi satohat atau kondisi majdzub ya, atau kondisi tidak sadar diri atau apa, tetap enggak bisa. Bahkan itu kalau menurut hukum fikih ya bisa dihukum kok. Itu bagian daripada ya murtad malah. Mohon maaf. Terus sebab itu hal bin Ali wallah qala na'am anallah, itu jelas tulisannya, bukan itu merupakan kata-kata satir ya atau enggak. Toh misalkan itu tergantung niat ya, tetapi tetap tidak boleh seperti itu. Misalkan ana al-haq, misalkan aku adalah pembawa kebenaran, misalkan itu enggak masalah. Tapi anallah gitu loh. Anallah. Sama seperti jika Pak Rian Andika buktikan fakta yang ada. Kalau Mbak Alawi yang muda-muda, tua-tua, itu kan ya begini doktrinnya. Kamu walaupun ahli maksiat, ahli dosa sekalipun, asalkan mencintai ahlul bait, mencintai saya, ini tetap masuk surga. Siapapun Anda dapat syafaat dari kami dan datuk-datuk kami. Kan begitu nggih ceritanya nggih. Berarti Habib Alawi itu bisa menjamin surga. Malaikat saja bisa diintervensi. Gusti Allah saja kalah kok. Gusti Allah itu kalau mau menurunkan bala harus ada izin ACC dari Wali Kutub Ba'alawi kok. Piye tah? Kurang apa nih coba ya. Kalau ada yang membela Al-Faqihil Muqaddam ya enggak membaca kitab karya-karya Ba'alawi yang begitu banyaknya lalu meneliti memahaminya, hanya sekedar memahami satu kitab saja lalu menyimpulkan
Ini tidak apa-apa, ini kan bahasa-bahasa ahli makrifat. Oh, enggak bisa, tetap enggak bisa. Oke, jadi begitu Pak Rian Andika. Alhamdulillah telah kita dengar bersama penjelasan KLT Nur Ihya. Jadi ini tambahan-tambahan lah. Jangan dipercaya habaib, jangan dikasih panggung untuk mereka lagi, jangan diundang mereka lagi. Ayo bersatu, bangkit semuanya. Jangan kasih panggung untuk mereka, jangan dimuliakan lagi mereka, karena mereka sudah kurang ajar, pendusta mereka itu.